Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan peternak endok Indonesia ya. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bersua kembali. Semoga saja panjenengan kabarnya juga baik, selalu baik. Itulah harapan kami ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe seputar ternakku. Terima kasih partisipasi panjenengan. Semoga panjenengan juga sukses selalu ya. Juga buat teman-teman yang belum subscribe seputar ternakku, kami harap keikhlasannya panjenengan untuk dukung kami biar kami lebih semangat dalam menyajikan video-video yang mungkin bermanfaat buat panjenengan semuanya ya. Oke, untuk kali ini kita akan membahas yaitu pakan alternatif ya. Pakan alternatif ini bertujuan untuk menghemat biaya pakan yang tentunya kita memanfaatkan yaitu sumber daya alam yang ada di sekitar kita ya. Sumber daya alam ataupun barang-barang yang mungkin tidak begitu terpakai ya, seperti ini kita manfaatkan, kita olah untuk menjadi pakan yang berkualitas ataupun yang bermutu ya. Buat panjenengan ini yang ternak ini jangan coba-coba ini mencoba-coba yaitu pakan alternatif yang belum teruji ya. Ini sangat berbahaya untuk kelangsungan ternak panjenengan ya. Niat untuk menghemat tapi hasil akhirnya kalau di bawah standar gizi, ini tentunya juga akan membuat ternak kita akan rusak ya. Jadi kali ini kita akan mengupas ataupun mengolah ini bahan-bahan seperti ini, janggel jagung ya, yang ini tidak ada nilai harganya ya. Kalaupun ada nilai harganya, ini merupakan sangat murah sekali. Ini bahkan di desa ini biasanya hanya sekedar dibakar ya, ataupun untuk kayu bakar. Sayang sekali kali ini kita mencoba memanfaatkan yaitu bahan-bahan yang memang ini bisa disebut adalah limbah pertanian ya. Ini kita manfaatkan untuk jadi pakan ternak untuk mengatasi yaitu solusi biaya pakan ya. Karena biaya pakan ini sangat besar sekali, merupakan 70% dari pengeluaran biaya untuk suatu peternakan ya. Jadi kita manfaatkan yaitu bahan-bahan yang banyak di sekitar kita ya. Kali ini yang sudah kita persiapkan yaitu janggel jagung ya. Janggel jagung ini nantinya kita bikin tepung, kita selip ya. Janggel jagung ini ataupun tongkol jagung ini kita semua sudah tahu ya. Biasanya memang dipakai untuk pakan ternak seperti kambing ya itu, ataupun sapi. Kali ini kita berinovasi yaitu untuk pakan ternak unggas ya, yaitu untuk endok juga untuk ayam kampung ya. Yang untuk mengolah pertama kali kita selip seperti ini biar mudah dicerna kawan. Kita bikin kecil-kecil ya. Ini biar ternak kita nanti dengan mudah yaitu memakannya ya. Pada janggel jagung ini ternyata masih menyimpan berbagai macam kandungan gizi yang diperlukan oleh ternak ya. Di antaranya itu yang pertama tentunya pada janggel jagung ini mengandung serat ya. Janggel jagung ini tentunya akan
kaya akan serat ya. Yang ini bisa digunakan sebagai sumber energi untuk ternak kita ya, untuk entok ya, termasuk entok ya. Juga pada jungle jagung ini masih terkandung yaitu karbohidrat ya. Jungle jagung ini mengandung karbohidrat. Ini juga bisa digunakan sebagai yaitu sumber energi. Dan juga di jungle jagung ini masih terdapat yaitu protein ya. Jungle jagung tentunya jagungnya mengandung protein. Jungle-nya ini seperti ini hasilnya kalau sudah kita selip. Ini juga mengandung protein yaitu yang berguna untuk mendukung perkembangan ternak ya. Ini tentunya kalau protein ini menggemukkan ya. Juga di jungle jagung ini masih mengandung yaitu mineral ya. Jungle jagung ini mengandung mineral juga kalsium, seperti kalsium, fosfor, dan kalium. Ini yang sangat penting untuk kesehatan ternak ya. Juga pada jungle jagung mengandung yaitu masih mengandung lignin ya. Lignin ya. Ini yang bisa digunakan kalau bahan kimia ya. Ini tentunya juga berguna untuk kesehatan ternak kita ya. Kawan, pada jungle jagung ini sangat, selain untuk pakan ternak, ini banyak sekali manfaatnya ya. Tapi kali ini kita fokus ke pakan ternak ya. Kawan, setelah kita selip tadi, ini kita masukkan ke dalam panci. Ini pancinya kita memakai tong ya, drim itu yang dipotong jadi dua. Ini kita jadikan panci ya. Setelah jungle jagung tadi kita selip, kita kasih jagung ya. Terus ini kita sumet ya, apinya kita nyalakan. Ini untuk menyalakannya ini kita memakai dus kawan, dus pom itu. Ini sebagai biar cepat terbakar ya. Ini kita masih memakai kayu bakar. Pada penggunaan kayu bakar ini kita sengaja yaitu menggodoknya ini, merebusnya ini pada malam hari. Itu karena selain untuk merebus, kita juga memanfaatkan asapnya ini untuk mengusir serangga ya kawan. Jadi nyamuk-nyamuk ini pun karena kita ada pembakaran, karena kita ada asap, jadi nyamuk ini juga bisa mengurangi ya. Karena pada musim penghujan seperti ini, pada serangga-serangga ini pada keternak ya, biasanya itu menggigit ternak kita ya, serangga seperti nyamuk itu. Kalau sudah kita rebus, mungkin ada 2 jam atau 3 jam ya, ini sampai jungle ini matang ya bersama jagung. Tadi lupa saya kasih tahu bahwa jungle-nya tadi kita kasih jagung ya. Pada satu panci tadi kita kasih jagung sekitar 3 kilo atau 4 kilo ya. Setelah masak ini kita proses lagi ya kawan, seperti ini. Ini kita selip lagi memakai yaitu selipan daging ya. Ini merupakan seperti pencetak pelet itu ya, bisa seperti itu. Ini tujuannya apa? Biar bahan jungle jagung ini bisa lebih lembut lagi. Ini tujuannya biar ternak-ternak kita nanti dengan mudah mencerna ya. Karena memang
Janggel jagung ini begitu keras ya, sulit dicerna kalau memang tidak kita lembutkan seperti ini. Mungkin entok kita sulit untuk mencerna. Jadi harus kita selip seperti ini bersama jagungnya tadi ya. Jadi sudah kita campur jadi satu antara janggel dan jagung seperti ini. Ini merupakan jadi butir-butir seperti ini sudah halus. Kalau tadi masih agak besar, kalau sudah kita selip ini janggelnya ini bisa lebih halus ya, tentunya dengan mudah bisa dicerna oleh ternak kita ya. Kawan, pakal alternatif ini sudah kita aplikasikan ke ternak kita dan hasilnya pun juga cukup memuaskan kawan. Jadi panjenengan ndak usah coba-coba yang belum pasti, panjenengan bisa coba ini yang seperti yang sudah saya lakukan ini ya. Ini saya jamin untuk ternak panjenengan ini akan gemuk ya. Jadi kita bisa menghemat pakan ya. Coba panjenengan bayangkan ya, ini di ternak saya ini untuk entok ini hampir 100 lebih ya, bersama juga ada ayamnya. Ini untuk jagungnya kita cuma pakai jagung sekitar 4 kilo ya, lainnya yaitu kita memakai janggel jagung ya. Ini pakan alternatif ini mungkin belum ada ini teman-teman yang mengaplikasikan ke entok ya. Kalau ke kambing itu saya lihat di YouTube ini sudah mengaplikasikan pakan alternatif seperti ini ya. Jadi kalau entok ini cukup baik sekali, saya katakan ini saya ndak rekayasa, ini betul-betul yang sudah saya lakukan ke ternak saya. Saya kasih pakan seperti ini, nyatanya kita juga mendapatkan ternak kita ini bisa menambah bobot ya. Tapi dengan catatan ya seperti ini, memang prosesnya cukup panjang ya. Yang pertama tadi kita selip, terus kita rebus, setelah itu kita selip lagi, baru bisa untuk kita sajikan ya. Memang prosesnya cukup panjang, tapi kalau kita memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita ini, saya yakin Anda pasti mendapatkan keuntungan pada ternak panjenengan ya. Setelah kita selip, kita campur air. Ini pada entok ini kalau tidak kita kasih tambah air, itu biasanya makanya dicitat-citatkan gitu ya. Itu kalau kita kasih air, ini dengan mudah dimakan oleh entok ya. Untuk panjenengan ini lebih baiknya setelah ini ditunggu dingin, setelah itu tuh difermentasi, itu malah lebih baik. Kalaupun tidak, itu langsung kita kasihkan seperti ini. Bisa panjenengan lihat ini langsung kita kasihkan ke ayam ya, ke ayam kita, ke ayam ini yang nantinya juga kita ulas. Ini untuk sementara kita mengulas tentang entok ini, untuk nanti juga kita ulas, kita sajikan buat panjenengan ya. Ini kita kasihkan sama seperti makanan entok ya. Entoknya juga ayamnya ini makanannya ataupun ramuannya sama ya. Untuk entok ini bisa panjenengan lihat ya, ini sangat lahap sekali ya. Itu berarti pakan alternatif ini cukup disukai oleh entok ya. Karena
Ini merupakan campuran jagung bersama janggelnya ya. Bisa panjenengan lihat seperti ini, cukup lahap sekali. Entoknya pun juga mulai berisi. Ini kemarin saya pegang-pegang itu dadanya pun sudah penuh ya, karena memang entok ini waktu lebaran itu kurang terurus ya. Ini sudah mencapai sesuai harapan kita ya. Entok-entok kita ini sudah berisi lagi ya. Ini yang agak besar ini pun makannya pun juga lahap sekali ya. Ini makan cukup lahap. Ini sampai kenyang pun kalau kita kasih juga tetap mau saja. Ini kita kasih makan pun agak banyak pun tidak apa-apa, karena memang pakan alternatif ini sangat murah sekali kawan. Bahkan ini di desa-desa itu jarang dimanfaatkan, kadang cuma dibakar ataupun dijadikan kayu bakar. Kali ini kita berinovasi untuk kita jadikan pakan ternak ya. Seperti ini kawan, cukup lahap sekali ya. Sini pun juga lahap. Ini makanannya pun berebut-rebut ya, karena memang pada entok ini setelah kita tanyakan ke dinas peternakan, ini masih mengandung banyak protein dan juga kandungan-kandungan yang lain ya, yang sangat bermanfaat untuk entok ya. Seperti ini, makan dengan lahapan, makan dengan rakus ya. Ini entoknya seperti ini. Kita ngasihnya makan ini 1 hari 2 kali lur, pagi sama sore ya. Kalau sore itu untuk porsinya itu lebih banyak ya. Karena apa? Karena jangkauan dari sore sampai besok pagi ini cukup lama. Jadi kalau sore ini kita kasih makan ini betul-betul sampai kenyang ya. Jadi entok ini bisa makan dengan kenyang ya pada malam hari. Untuk ayam kampungnya ini juga sama, kita kasih makan sama seperti pakan entok ya. Nggak kita bedakan. Bisa panjenengan lihat ayam kampung saya ini juga sehat-sehat sekali, juga gemuk ya. Ini dengan formulasi pakan yang sama dengan entok ya, seperti ini. Kawan, demikian tadi ulasan mengenai pakan alternatif, merupakan bahan-bahan yang banyak di sekitar kita. Semoga saja bermanfaat ya. Apabila video ini bermanfaat, mungkin untuk teman-teman panjenengan ini bisa di share ya. Semoga saja bermanfaat. Salam sehat, bersemangat, tetap berusaha dan sportif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.